Temanggung Bersenyum adalah kota sejuk dengan 20 kecamatan terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kaki Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Nuansa pegunungannya sejuk memberikan potensi alam yang kaya kepada penduduk Temanggung. Tanah-tanah yang subur mendorong masyarakat Temanggung menekuni agrobisnis. Dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Hampir 32% lebih penduduk Temanggung bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa juga menjual hasil bumi seperti hasil bumi lokal dari tanah Temanggung di pasar tradisional Temanggung. Pasar Temanggung masih kental dengan nuansa ketradisionalannya. Produk-produk alam Temanggung sangat berpotensi bagi masyarakat Temanggung, dan Temanggung dikenal sebagai kotanya tembakau dan kopi yang sudah melang buana hingga luar negeri. Tahukah Anda mengenai ASEAN Economic Community? Lantas pendapat Anda mengenai ASEAN Economic Community? Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu kan intinya kan pasar bebas di ASEAN. Iya. Atau barang semua bebas keluar masuk di lingkungan ASEAN, tenaga kerja pun bebas keluar masuk. Sehingga persaingan kualitas barang juga wajib kita lakukan. Persaingan kompetensi usaha, kompetensi tenaga kerja juga harus dipersiapkan. Itu kuncinya. Kita siap atau tidak? Ya tergantung dua. Kualitas produk kita mampu bersaing dengan luar negeri di dalam lingkup ASEAN. Kompetensi tenaga kerja kita juga harus siap. Nah, jika seperti itu Pak, kami juga sudah melakukan wawancara kepada beberapa petani dan pedagang dan industri kecil. Itu mereka rata-rata kurang siap. Faktor yang mengenai mereka kurang siap kan mereka belum bisa mengungguli kualitas. Lantas bagaimana Pak? Ini prinsipnya kayak gini ya. Jadi produk kita, masyarakat kita itu masih seperti ini. Contoh saya bikin ballpoint ini. Begitu saya laris, harganya Rp1.000, kualitasnya saya kurangi. Ini salahnya. Kenapa kualitasnya tidak dipertahankan produksinya? Banyak faktor. Punya keinginan yang instan. Kemudian modalnya terbatas. Otomatis kalau dia sudah bikin kualitas standar dengan produksi 1 hari 100, mau tambah 150 kalau modalnya terbatas kan nggak bisa. Sehingga modal produksinya dikurangi sehingga kualitasnya ini berkurang. Padahal itu yang akan berpengaruh. Dia nanti akan hilang di pasar ASEAN. Itu dari sisi produksi. Tetapi dari sisi kompetensi tenaga kerja, memang kualitas tenaga kerja kita itu bukan kalah sepenuhnya. Enggak, ada tenaga kerja kita yang mampu bersaing tapi belum sepenuhnya siap. Kompetensi tenaga kerja kita itu tidak, bahasa saya paling mudah dengan bahasa Temanggung itu menekuni sesuatu ya ora tenanan. Bahasa yang mudah lagi Temanggung demenyar, senengin pas anyar saja itu. Ora tenanan, mbok segala sesuatu itu kalau diolah tenanan pasti akan menjadi baik. Nah, peran dari pemerintah secara keseluruhan memang sebenarnya harus memfasilitasi semuanya. Bagaimana membuat produk, mendorong produk itu menjadi standar minimal yang dipasarkan, membuat tenaga kerja itu juga sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Semua sudah kita lakukan, walaupun jujur hasilnya tidak maksimal, berbagai faktor toh. Kita sendiri sebagai fasilitasi kota mungkin juga ora tenanan itu tadi. Yang kedua sing dilatih ya ora tenanan lagi. Sing anggarane ketersediaan keuangan juga terbatas. Jadi serba keterbatasan semuanya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau, semuanya kan bisa. Infrastrukturnya walaupun anggarannya terbatas, sepanjang tenanan kan ya apik wae, gitu ya. Kemudian peserta pelatihannya walaupun fasilitasinya terbatas, artinya misalnya uang sakunya tidak ada, dia tetap tenanan kan juga bisa saja. Nah, tinggal komitmen. Kuncinya hanya ada dua. 1 komitmen, 2 konsisten. Karena misalnya itu beberapa hal terbatas, misalnya seperti tenaga pelatih dan tenaga ajar yang terbatas. Namun waktu di ASEAN Economic Community kan tahun 2015 akhir. Ini sekarang sudah 2014. Nek dilihat dari segi waktunya untuk memperbaiki keterbatasan tersebut, apakah Temanggung ini bisa Pak?
tidak sepenuhnya yakin. Tidak sepenuhnya yakin. Artinya membuat tenaga kerja itu kan sing penting sebenarnya kan mindsetnya, atau Mas. Bukan masalah nek gawe wong nyambut gawe tenan asal ditunggoni, kemudian carane pekerja itu mandori rada galak gitu. Dia bisa bekerja serius, tapi begitu dilepas tidak bisa. Itu mindsetnya, pikirannya, hatinya. Carane bisnis itu etika bisnisnya, bisnis itu tidak harus modalnya penting, tetapi bukan utama. Yang penting adalah bisnisnya. Bisnis niatan di dalam hati sama bisnis. Sama bekerja itu harusnya kan ditunggoni karo orang, diawasi karo orang. Kalau dia mindsetnya bekerja dalam rangka baik, ya baik. Nah, budaya kita masih, mohon maaf, termasuk saya sendiri mungkin, ya nek diawasi sudah serius banget, nek tidak diawasi ada unsur untuk lebih santai gitu loh. Bukan sepenuhnya santai loh saya bilang ya, ada unsur untuk lebih santai. Jadi kan pada prinsipnya manusia itu kan ada dua, nek dengan sudah belajar. Ada teori X, ada teori Y. Teori X itu pada prinsipnya manusia itu jelek, teori Y itu pada prinsipnya manusia itu baik. Gitu Pak. Misalnya masyarakat Temanggung besok tahun 2016 awal ikut berpartisipasi dalam ASEAN Economic Community, keuntungan apa saja Pak yang mungkin bisa didapat? Ini bukan ikut berpartisipasi. Nanti 2015 itu kan wajib ikut. Wajib ikut. Iya toh. Kalau sudah barang ASEAN sudah masuk ke kita, tenaga kerja ASEAN sudah masuk kita, kan otomatis kita itu dipaksa untuk ikut. Iya toh? Iya. 3 tahapan. 1 dipaksa. Yang kedua menjadi terpaksa. Yang ketiga menjadi akan terbiasa. Ya biarin masuk aja, siap atau tidak siap kita itu harus siap. Keuntungannya apa? Transfer teknologi nanti pasti akan jalan, persaingan nanti akan berjalan sendiri. Jadi orang itu harus dipaksa, kemudian dia merasa terpaksa. Kalau sudah terpaksa, lama-kelamaan dia akan menjadi terbiasa. Sudah jalani aja, siap atau tidak siap ikut aja. Nanti kalau sudah terpaksa akan kok koyo ngono terus, persaingannya ketat, dia akan terbiasa. Itu keuntungan kita. Jadi siap atau tidak siap? Harus siap. Gitu loh bahasanya. Dipaksa, terpaksa dan terbiasa. Transfer teknologi kan pasti akan masuk. Kemudian mindset kita lama-kelamaan akan jadi berubah. Oh sebenarnya bersaing dengan orang luar negeri itu seperti ini tuh. Orang untuk santai-santai. Namun kan juga dalam keuntungan juga ada mungkin kerugian. Itu jelas ada kerugiannya. Iya, kerugiannya pasti di awal-awal itu kan kita akan, kalau bahasa saya, kalau orang itu tidak siap kemudian ya hilang. Gini di dunia ini kan yang tetap itu hanya satu, perubahan. Kalau kita tidak mau berubah dengan situasi, menyesuaikan situasi kondisi yang harus berubah, ya kita akan hilang. Ya kerugiannya itu, kalau kita tidak siap ya kita akan hilang betul nanti. Tetapi saya tidak yakin kalau kita itu yang punya mental seperti bangsa Indonesia seperti ini kok bisa warai hilang. Tidak, pasti akan muncul semangat, pasti akan muncul daya juang, pasti akan muncul etika untuk persaingan, itu pasti akan muncul. Hanya beberapa saja yang mungkin dalam tanda kutip tidak kuat bersaing itu akan hilang. Tetapi saya yakin generasi muda kita pasti akan siap. Contoh ya, kelas kan belanja kan mahal, besi mahal. Termasuk di gambasan itu kan, kalau dengan nanti permana nanti bisa dicek di sana, nanti sawah di pemilu bisa proposal masuk, tadi kepastiannya belum pasti. Yang kedua processing dulu, desa dulu, kecamatan dulu. Yang ketiga las duku, cat duku di pas di Gedegan, Kecamatan Klogomulyo. Terus finishing Magler itu di
Desa Pasuruan, Kecamatan Bulu. Processing Processing tadi juga kan ya, processing Desa Bulu, Kecamatan Bulu, processing itu hasil pertanian BHP atau STM gini ya. Terus untuk las itu Ngeropoh, Kecamatan Keranggan. Kok ngelas berapa? Sudah ya. Maksudnya listrik itu Ngeropoh, Kecamatan Keranggan. Terus yang berikutnya sepeda motor itu otomotif, sepeda motor desa cari si Kebumen ya, Kebumen Kecamatan Seberang. Terus Bapak apakah siap jika masyarakat Temanggung ini ikut berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community di pasar bebas 2015? Ya, itu termasuk Temanggung itu bisa dikatakan itu SDM-nya masih kurang. Untuk berjuang itu sulit. Contohnya kita ya untuk keluar dari Temanggung sulit. Banyak yang nggak mau keluar dari Temanggung. Contohnya banyak ya. Misalnya dari garmen apa jahit itu tadi jahit. Banyak. Sini nganggur banyak. Sudah ada lowongan pekerjaan di garmen dan sebagainya. Tapi pada umumnya keluar. Nah, itu seperti itu. Yang potensi SDM-nya kurang, yang misalnya potensi SDA-nya gimana Pak di Temanggung ini menurut Bapak? Sebetulnya ya kurang digali dengan tidak, termasuk yang pertanian itu kan anak-anak juga sulit untuk diajak untuk bertani, padahal kan sumber daya alamnya juga bagus ya. Anak-anak Temanggung khususnya yang mau banyak sosialisasi kita bisa kecamatan sebagainya, tapi ternyata itu minatnya itu tidak terlalu emosional untuk bisa pinter. Contohnya tahun kemarin ATB banyak dari luar kota, Kendal, Mogilang, ke arah Secang itu banyak sini. Berarti kan anak-anak Temanggung itu sendiri yang kurang berminat. Padahal banyak sisi termasuk sering dari Trisakti. Harusnya Trisakti itu kemarin juga kesini minta anak pelatihan pelatihan dari sini, kelas pendingin dan sebagainya. Jadi dari Dinas sendiri udah memberikan banyak sosialisasi, tetapi masyarakat sendiri yang belum menyadari. Kadang-kadang permasalahannya, nek dilatih aku kayak piro Indonesia, ya, seperti itu. Kalau dengan sekolah bayar kok, sekarang mau dibeli berapa seharinya? Seperti uang saku seperti ya, seperti uang saku. Nah, itu seperti itu masih di Temanggung itu seperti itu. Makanya kan dayanya juga. Bagusnya pemerintah itu untuk membekali masyarakat supaya siap dalam menyambut masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community tahun 2015. Jadinya saya ingin bertanya, di Sanggar pendidikan ini bekal apa saja yang diberikan untuk masyarakat? Ini karena di SKP itu kan melayani pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah. Jadi di sini itu pendidikannya kan pendidikan luar sekolah itu mengadakan kursus-kursus dan pembinaan di desa. Kalau kursusnya, jenis kursusnya itu nanti Mas tahu atau saya katakan saja. Jadi sini pendidikan non formal. Pendidikan membuka kursus, ada komputer, ada menjahit, ada kursus rias pengantin, terus kursus salon, kecantikan wajah dan rambut, kemudian kursus rias pengantin, ada dekorasi juga, ada perbincangan, tapi kalau yang skill belum ada. Terus yang untuk kesetaraan, yang di sini kesetaraan itu ada pendidikan paket C, paket C setara SMA, kemudian paket D setara SMP,
Dan untuk PAUD sama dengan PAUD. PAUD itu pendidikan usia anak dini. Ibu tahu apakah itu ASEAN Economy Community atau Masyarakat ASEAN Community 2015? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Itu kebijakan pemerintah untuk pasar bebas, Bu. Jadinya barang dari luar bebas masuk ke Indonesia, Indonesia juga bebas untuk menjual di negara luar. Nah, menurut Ibu, kebijakan seperti itu apakah baik atau gimana, Bu? Baik ya. Baik. Baik, kenapa, Bu? Biar ekonominya bisa luas, toh bisa kita kan bisa tukar gitu loh, yang luar bisa masuk, yang di sini bisa keluar. Oh gitu. Iya. Apakah Ibu sudah siap untuk bersaing dengan produk luar negeri? Belum ya. Belum. Mengapa, Bu? Alat-alatnya kurang canggih ya. Kan kita kan masih banyak yang manual, masih banyak yang pakai tangan kan, ya masih banyak yang manusia gitu loh, yang mesin-mesin kan, ya. Tapi bukannya kualitasnya sini sudah sampai pasar luar kota di Temanggung, Bu? Ya sudah. Tapi kan kalau dari hasil itu memang bagus yang manual, tapi kurang cepat, bukan? Kurang cepat. Kalau mesin itu cepat, cuman hasilnya kurang bagus. Ya. Gitu. Terus harapan Ibu ke depannya buat apa ini program pemerintah ASEAN Economy Community ini apa, Bu? Ya pengennya perekonomiannya tambah maju ya. Kehidupan kita itu bisa Naik? Ya bisa naik, bisa berubah ya. Ya bisa berubah. Sekarang begini, besok nggak tahu yang maunya yang lebih baik lagi kan? Ya gitu ya. Apakah Anda ketahui tentang ASEAN Economy Community atau Masyarakat ASEAN Economy? Nggak tahu. Ngertos apa mboten apa? Mboten. Itu perdagangan bebas, Pak. Jadinya barang luar bebas masuk ke Indonesia, Indonesia nggih bebas keluar ke luar negeri itu. Nek menurut Bapak kebijakan pemerintah tersebut apakah bagus atau gimana? Ada bagus. Bagus. Ada misalnya cabai dari luar negeri mendominasi, otomatis kan produk lokal bisa kalah saing. Angge nek rokok saing-saingan nantinya oke sekali. Ya sing ora keke iki ra ono nang luar. Dengan Bu Sinten? Arep napa? Ayo Bu Daroni arep. Baroni. Kalau sekian sama dia, niki enten tugas ikut lomba film ekonomi mengenai ASEAN Economy Community atau pasar bebas, Bu. Ini kan pisang-pisang ini produk lokal ya, Bu? Ya. Nek besok di pasar bebas itu kan bebas, kita boleh menjual produk lokal ke luar negeri juga boleh jual di Indonesia. Nek menurut pendapat Ibu gimana, Bu? Orang ngerti. Orang ngerti aku kaya aneh wae goblok wong biyen tak pakoni. Nek sing pinter-pinter sing nom-nom kae kono. Yuk, terjun. Akhirnya ngoten niku kan jadi persaingan, Bu. Nah, nggih sing nom-nom kono sing tetekane wong tuwa. Dengan Ibu siapa ya, Bu? Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, apakah Ibu tahu apa itu ASEAN Economy Community? Belum begitu tahu. Belum begitu tahu. Itu kebijakan pemerintah mengenai pasar bebas, Bu. Jadi produk dalam negeri bebas keluar dan produk luar itu bebas masuk ke dalam negeri. Nek menurut pendapat Ibu gimana, Bu? Ya, seperti apa itu penjual di dalam ya mungkin juga kurang itu ya Mas, kurang setuju. Masalahnya kan kita kan dapat apa itu jadi dengan adanya kebebasan itu mungkin juga mengurangi pendapatan ya Mas. Iya benar. Ya kan, mengurangi pendapatan terutama apa itu penjual yang kecil-kecil kayak seperti ini kayak gitu kayak penjual apa tradisional gitu ya. Iya benar. Kayak gitu. Oh, seperti itu, Bu. Padahal itu wajib, Bu, wajib diikuti semuanya. Siapa yang tidak siap harus siap semuanya. Berarti harus mengikuti. Iya. Soalnya kan mungkin kaget tapi yang terbiasa, Bu. Berarti itu keputusan pemerintah gitu. Keputusan pemerintah itu sudah bulat. Sudah dikeluarkan 2013. Oh, berarti sudah harus itu. Harus apa itu ketetapannya itu harus berlaku gitu.
Terus itu kan jadi terbiasa Bu, insya Allah Bu. Tapi yang untuk produk-produk kayak gini enggak ya masuk Mas? Nek dari luar otomatis Buah-buah impor kayak gitu. buah impor banyak tapi lebih murah. Oh. Dari yang kasihan tuh petaninya Bu kayaknya. Nah, harus begitu. Masalahnya kan nek untuk buah, tapi itu Mas nek produk-produk dari luar kan cuma beberapa macam kan. Nek untuk dari produk dari dalam kan lain kayak begitu. Iya. Tahu apakah itu ASEAN Economy Community 2015 atau Masyarakat ASEAN Ekonomi? Oh, kok betul sakit. Ngeten acarane. Oh, mau ngerti acarane Bu. Ha nek ngoten niku aslinya tuh pasar bebas Bu. Jadi barang luar tuh bebas masuk ke Indonesia. Misalnya produk beras dari luar tuh bebas masuk Indonesia tanpa pajak. Tapi Indonesia juga boleh menjual produk dalam negeri. Beras-beras ini dijual di luar negeri seperti itu. Tapi nganu mawon niku sajane kawan sing pinter sing nganu kula niku riyen nang SD. Oh. Ngertos nganune niku. Ngeten non Bu. Niku Mas Dik Yanto niku anake. Sampun kula Dik Yanto. Oh, pun. Ha nek niku ngeten Bu. Nek misale biyen niku ta wong mboten nganu. Nek misale beras saking luar negeri masuk Indonesia kan otomatis beras anjlok ta Bu? Niki. Nggih. Oh, hangke segene. Tapi nek saniki alhamdulillah kan dereng ngonten-ngonten niku. Nggih. Nek misale beras saking luar negeri saged anjlok niki kan otomatis petani merugi to Bu? Nggih. Ha nek ngoten niku padahal niku tahun 2015, Bu saniki tahun 2014. Nek ngoten niku Ibu Suwarnia Sariah siap napa mboten nek misale bersaing kalih produk luar negeri? Napa nek pertanian niku nganu mandhap ngeten? Nggih. Wong nggih nganu nggih. Ke wong tani niku nggih nek apa-apa murah ya rada nggih rugi ke wong anu jane wong pertanian ku nggih. Saiki obat-obate apa larang to. Oh, ngoten Bu. Nggih. Nek harapan Ibu untuk pemerintah agar produk pertanian bisa bagus apa Bu? Ya bagus. Ya niku Diperhatikan Bu. Ini kan pun diantan kau. Sampun. Oh. Dan wong bodoh banget sih tadi ngerti Kebijakan pemerintah yang namanya ASEAN Economy Community 2015 atau pasar bebas Bu. Ekonomi apa? ASEAN Economy Community. Masyarakat. Oh, ngertos. Gimana Pak? Saged saya gedene sing sekon njaba jane kudune ra iso kudu mlebu kudune to mengutamakan daerah Indonesia mawon sing diutamakan. Ini terkecuali nek pancen Indonesia kekurangan bagaimana lagi jalannya tuh. Oh, nek pancen Indonesia menyuguhi masalah panganan itu nggih nganu mawon apa cara-caranya nggih sampai Indonesia mawon ta sing kira-kira ASEAN Community Temanggung siap. Masyarakat ekonomi ASEAN Temanggung siap. ASEAN Economy Community Temanggung siap.